Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Besok tepat tanggal 5 Juni, tanggal itu adalah tanggal yang menjadi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan itu mengingatkan kita tentang penciptaan Allah pada mulanya dan bagaimana manusia ditempatkan di tengah-tengah alam ciptaan Allah setelah dia mencipta dan menyiapkan segala sesuatu dan berkata bahwa segala sesuatunya sungguh baik. Segala sesuatunya sungguh amat baik. Lalu manusia ditempatkan di Taman Eden dan diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelolanya. Dan karena itu menjelang acara tersebut, maka kita akan merenungkan bagian firman Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 yang mendasari tema peran manusia dalam melestarikan bumi. Kita akan baca bersama-sama bagian firman tersebut di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jika telah mendapatkannya, maka kita akan membaca secara serentak. Bapak Ibu juga bisa melihat di full screen. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya akan ulangi, tema kita adalah peran manusia dalam melestarikan bumi. Apabila nanti dalam khotbah yang saya sampaikan terlalu cepat, Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali, tinggal buka channel YouTube-nya. Sehingga dengan demikian firman-firman yang kita dengarkan setiap minggu, Bapak dan Ibu bisa meresapkannya dalam pikiran, dalam hati, lalu mengaplikasikan kebenaran firman itu untuk hidup kita setiap hari. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu katakan, Bapak katakan, saudara-saudara katakan kepada orang-orang di sekitar kita, bumi adalah kita. Tapi jangan dibalik. Bumi adalah kita. Bagian pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, peranan manusia dalam melestarikan bumi dikaitkan dengan pokok penting dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah rancangan manajemen penciptaan itu dikerjakan oleh Allah. Rancangan manajemen penciptaan, tapi bukan hanya penciptaan, tapi pengelolaan ciptaan itu dirancang oleh Tuhan. Jadi tidak sekedar Allah mencipta, tapi dia juga memanajemen, mengatur pengelolaan ciptaan ini. Sehingga dengan demikian, maka manusia harus kembali kepada pengelolaan ciptaan yang dikerjakan oleh Allah. Dan kita harus belajar di dalamnya. Agar kita dapat melestarikan bumi ini dengan baik.
maka kita harus memiliki manajemen pengelolaan dari ciptaan Allah ini. Penciptaan yang dilakukan Allah pada hari pertama sampai dengan hari ke-6 dan diberkatinya pada hari ke-7 membutuhkan pengelola. Nah, pertanyaannya, siapa pengelolanya? Terlalu sulitkah jawaban itu? Mohon saya ditolong minuman. Terlalu sulitkah jawaban itu? Siapa pengelolanya? Di dalam teks ini siapa pengelolanya? Pengelolanya manusia. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama, Adam dan Hawa, itu ditetapkan oleh Allah sebagai pengelola ciptaannya. Dan ketika diteruskan kepada kita, kitalah sebagai pengelola alam ciptaan ini. Setelah Allah mencipta, ia merancang pengelolaan ciptaannya tersebut. Allah sebagai pencipta menyiapkan pengelola. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita hanya pengguna, tapi bukan sebagai pengelola. Kalau sebagai pengelola, pasti akan memikirkan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaannya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berfungsi dengan baik, dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup yang akan datang. Maka Allah menciptakan manusia. Manusia yang dibentuk Allah itu disiapkan untuk pengelolaan seluruh ciptaannya. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang rancangan pengelolaan yang dilakukan oleh Allah. Subpokok yang berkaitan dengan bahwa Allah merancang pengelola dari alam ciptaannya ialah proses penciptaan manusia sebagai pengelola itu jelas mengkaitkannya dengan bumi ini. Maka saya katakan tadi, bumi adalah kita, tapi bukan sebaliknya. Proses penciptaan manusia sebagai pengelola dikatakan bahwa Alkitab mencatat bahwa kabut naik di atas permukaan bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Di pasal 2 ayatnya yang ke-6. Jadi ada unsur air. Pada akhirnya kabut itu kemudian dikatakan membentuk di atas permukaan daripada bumi itu, akhirnya turun titik air sehingga membasahi seluruh bumi. Allah dikatakan di pasal 2 ayat 6 itu menurunkan hujan ke bumi. Maka sebagian besar dari berat badan kita isinya apa? Air. Maka kalau kita katakan air adalah kita, tapi jangan sebaliknya. Kita bukan air. Unsur-unsur itu menyatu di dalam proses penciptaan. Itu berarti bahwa air yang diciptakan oleh Allah, bumi di mana tanah kita injak, adalah sumber primer pada waktu manusia diciptakan. Karena itu jangan mengkhianati alam ini. Jangan berkhianat terhadap alam ini lalu kemudian berlaku curang dengan segala tindakan pengelolaannya yang salah. Dikatakan di pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Maka kalau orang meninggal dunia, dikatakan dari tanah kembali kepada tanah, yang berasal dari roh kembali kepada roh Allah. Itu berarti bahwa hidup kita tidak bisa dipisahkan dari bumi ini. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya
di pasal 2 ayat 7, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak dan Ibu sekalian, subpokok penjelasan tentang bahwa Allah menyiapkan pengelola daripada ciptaannya menunjuk kepada proses di mana manusia dibentuk dari alam ciptaannya, dari sumber bumi ini, dari materi, dari alam semesta ini, supaya manusia sadar betul dia dan mencerna dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam hidupnya, untuk bisa selaras dengan alam ini dalam hidup yang dijalani. Manusia dibentuk, dicipta oleh Tuhan sebagai pengelola. Proses manusia dicipta dan dibentuk oleh Allah merupakan narasi yang sangat jelas dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Tetapi detail proses penciptaan dibahas secara runtun dan begitu apik dijelaskan di pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Hebatnya, meski hanya 2 ayat, namun sangat jelas. Musa sebagai penulis dari kitab Kejadian ini oleh inspirasi ilahi membuka rahasia penciptaan manusia. Tidak ada kitab dan buku manapun di dalam dunia ini yang mampu menyingkapkan rahasia penciptaan manusia yang begitu dahsyat dengan penjelasan, dengan kalimat singkat, padat, jelas, berbobot, merangkul dan merangkup semua hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dan terwujud pada waktu penciptaan. Bagaimana Musa, seorang yang tidak pernah tahu proses penciptaan, dapat menjelaskan kalau bukan inspirasi daripada Allah. Lihat kitab manapun dari agama manapun di dalam dunia ini, tidak seruntut apa yang dijelaskan di dalam kitab Alkitab kita, khususnya tentang penciptaan yang kita sedang bicarakan pada pagi hari ini. Dapat diterima oleh akal dan dapat diterima dengan nalar manusia, siapapun dia. Dan ketika kita bicara siapa kita, Alkitab memberikan penjelasan secara jelas, gamblang, dan dapat kita pahami. Maka kita tidak boleh lupa bahwa kita berasal dari bumi ini. Bumi ini adalah bagian dari adanya hidup kita. Subpokok berikutnya dari penjelasan saya berkaitan dengan bahwa Allah menyiapkan pengelola dari alam ciptaannya. Pengelolanya segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Memahami betul bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu berarti kita mencirikan sebagai pribadi yang di dalamnya ada kekekalan. Kita adalah manusia dari sumber kekal, dan karena itu harusnya hidup kita berakhir kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan yang kekal. Maka dengan demikian, maka hidup yang Tuhan beri adalah dibawa untuk bisa sampai kepada pencipta yang kekal itu. Yang kedua, bahwa kita memiliki dan memiripi seluruh karakter ilahi yang ada pada diri kita. Maka tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang berperilaku berbeda dengan maksud Allah yang mengelola, menata begitu apik, begitu asri, begitu luar biasanya alam ciptaan ini pada waktu diciptakan. Maka pengelolanya pun harus demikian. Apa implikasinya? Kalau Tuhan kita sedemikian rupa berlaku terhadap alam semesta ini, bersikap terhadap alam semesta ini, dan memperlakukan alam semesta ini, maka seharusnya kita sebagai manusia pengelola segambar dan serupa dengan Allah dalam segala hal. Cara berpikirnya adalah segambar dan serupa dengan Allah, cara bertindaknya segambar dan serupa dengan Allah, cara berlakunya segambar dan serupa dengan Allah. Dan saya kaitkan secara spesifiknya terhadap perlakuan pada alam semesta ini. Seterusnya Alkitab mencatat di ayat terakhir yang kita baca, Allah memberkati Adam dan Hawa sebagai pengelola di Kejadian pasal 1 ayat 28 bagian A. Allah berfirman kepada mereka,
dikatakan beranak cucu. Jadi jangan berhenti beranak dan bercucu. Karena itu perintah Tuhan. Yang belum menikah, silahkan menikah. Sebab ada yang berpikir Tuhan Yesus mau datang. Belum waktunya. Tapi jangan pikir tidak akan datang. Mungkin datang dengan panggilan secara pribadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, itu sudah kiamat sudah. Ya. Jadi karena itu kita juga jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan datang. Karena panggilan Tuhan terhadap kita adalah panggilan yang juga mulia. Tapi beranak cucu. Tapi ingat, beranak cucu harus tanggung jawab. Kasih makan anak. Besarkan dan didik anak-anak. Ajar mereka tentang Tuhan. Biarkan hidup mereka menjadi generasi yang akan menghidupi kehidupan iman dengan memuliakan penciptanya. Bertambah banyak. Nah, orang percaya jangan lupa. Sekarang ini pertambahan penduduk bumi ini lajunya itu pertama melalui satu saja. Apa itu? Kelahiran. Kan begitu. Hanya satu saja kan? Maka penduduk bumi sekarang ini sudah mendekati angka 8 miliar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira tempatnya masih ada? Masih ada. Jangan khawatir. Persoalannya adalah manusia yang ada di dalam dunia ini, apakah seiring dengan pertambahan banyaknya, juga seiring dengan itu bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Dikatakan lagi memenuhi bumi. Coba perhatikan, hampir seluruh kota Malang sekarang sudah terpenuhi dengan rumah-rumah penduduk dan begitu padat. Nah, Pak, bagaimana ini? Jangan khawatir. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang akan muncul lagi. Jadi hidup daripada manusia itu selalu begitu. Dan karena itu, maka Allah berkata penuhi bumi. Bahkan dikatakan takhlukan itu. Berkuasa atas ikan-ikan. Berkuasa atas burung-burung di udara. Berkuasa atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak dan Ibu, ini bagian yang saya ingatkan kita. Bahwa seluruh rentetan dari apa yang telah dinarasikan dan dibincangkan oleh kita di bagian yang pertama ini mengingatkan kita bahwa kita ditempatkan Tuhan sebagai pengelola bumi ini. Allah cipta kita dan taruh kita dan berkembang dan berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Itu berarti Allah tempatkan kita sebagai pengelolanya. Sekarang kita bicara, itu tadi pada tataran-tataran teoritis. Sekarang kita mulai pada tataran yang lebih praktis. Kalau kita menyadari kita sebagai pengelola, maka mari kita lihat. Kita coba selidiki di mana kita tinggal. Apa yang kita lakukan terhadap bumi di mana kita tinggal? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari rumah kita adalah sumber yang akan merusak alam atau sumber yang akan membuat bumi terpelihara. Apa itu? Sampah kita. Sampah kita telah menyumbangkan justru efek domino, efek yang akan mendatangkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan alam. Apa itu? Sampah-sampah kita dibuang di mana? Tidak dapat terurai. Dan ketika dia dihanyutkan dan masuk ke laut, maka ikan-ikan yang ada di laut justru memakan bekas-bekas daripada sampah-sampah yang dibuang ke laut ini dan menyebabkan kita justru makan ikan dengan efek-efek yang disebabkan dari alam lingkungan yang tercemar. Pabrik-pabrik yang menghasilkan makanan instan yang kita punya telah menyebabkan terjadinya kerusakan
dari air yang menjadi di mana kita bisa minum dari dalamnya. Ada berbagai macam jenis-jenis daripada buangan-buangan daripada industri telah merusak air yang ada di bawah daripada tanah ini, yang setiap saat itu bisa menghancurkan dan merusak kesehatan manusia dari minuman. Bapak dan Ibu sekalian, air yang kita punya ini bisa jadi adalah air yang telah disuling secara bersih dengan menggunakan berbagai macam teknologi untuk menjadikan airnya jadi bersih. Bisa bersumber dari air yang kotor. Mengapa? Karena lingkungan kita sudah tercemari. Dimulai dari mana? Dimulai dari 8 miliar manusia membuang sampah setiap hari, dan sampah-sampah itu telah menyumbangkan berbagai dampak yang besar. Di sungai terjadi efek di lingkungan, dan ketika dibakar ini, efek ini telah menimbulkan udara di sekitar kita menjadi rusak karenanya. Karena itu di dalam budaya yang sedang dikembangkan oleh Persekutuan Gereja di Indonesia adalah budaya yang sedang harus diupayakan oleh gereja-gereja, yaitu budaya apa? Budaya keugaharian. Saya kira mulai dari sekarang kita mencoba untuk bisa belajar bagaimana tidak menggunakan air yang seperti ini. Karena pembuangan ini tidak mudah terurai. Pembuangan ini tidak akan bisa terurai sekian puluh tahun lamanya dan akan merusak. Dan karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan menggunakan botol hangat dan lain sebagainya, itu adalah budaya untuk meminimalisir sebenarnya penggunaan terhadap pembuangan sampah-sampah seperti ini yang justru berdampak kepada alam di sekitar kita. Kedua adalah teknologi telah membawa kita sudah tidak menggunakan lagi kertas. Karena kertas sumber bahan yang digunakan adalah dari pohon. Dan penebangan pohon yang begitu sistemik, begitu besar, itu telah menyebabkan hutan-hutan menjadi ditebang, pegunungan menjadi gundul, dan kita menerima efeknya menjadi sulit untuk mendapatkan air. Kita mendapatkan kertas, tapi kita kehilangan air. Maka peran gereja, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita bisa menanam? Setidak-tidaknya di sekitar tempat kita tinggal, kita bisa menanam di pot, kita bisa menanam di ladang, kalau ada ladang, kita bisa menanam di tanah pohon. Karena satu pohon itu memberi dan menyumbangkan kepada kita oksigen, sehingga kita bisa bernafas. Bapak dan Ibu, satu pohon ini bisa menghidupi 4 sampai 5 atau 10 orang. Satu pohon yang besar di depannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Allah, ingat, kita adalah pengelola. Yang tinggal di pinggiran sungai, mari jangan membuang sampah. Karena sungai akan menghantarkan sampah-sampah tersebut ke laut, dan laut menjadi tempat di mana kita mendapatkan ikan, dan ikan-ikan yang kita makan itu justru malah ada timbalnya. Timbal itu adalah dari makanan-makanan mereka yang mereka dapatkan dari bekas-bekas yang ada dari apa yang mereka dapatkan dari pembuangan. Dan berdampak kembali, kita makan ikan bukan ikan yang baik. Pada akhirnya itulah sebabnya penyakit mulai muncul dalam diri manusia. Jadi saya ingatkan kita kembali bahwa kita adalah pengelola alam semesta ini. Maka besok kami akan melakukan penanaman di hari lingkungan hidup sedunia. Di Taman Kunang-Kunang memang kita tidak banyak akan menanam pohon. Tapi kita mengambil inisiatif untuk tanam pohon hari ini adalah untuk anak-anak kita menghidup udara 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Kita akan tanam mahoni bersama dengan beberapa teman pendeta dan
para majelis hadir di sana. Khusus untuk di daerah Klojen. Pendeta-pendeta gereja Klojen, ada pendeta GPIB, hadir nanti adalah perwakilan majelis gereja, ada pendeta dari gereja GRII, dari gereja Kalam Kudus, dari gereja GKIN, dari gereja GBI, dari gereja yang terdekat di wilayah Klojen akan bersama-sama esok hari. Kita hendak membawa pikiran kita kembali bahwa kita menghirup udara yang ada di sekitar kita. Kita ingat bahwa kita berasal dari alam. Karena itu Bapak Ibu, kalau buang sampah, mari kita mulai mengurainya, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi pembawa dampak buruk bagi alam semesta ini. Bagi keluarga-keluarga yang barangkali memiliki tanah yang cukup, tanamlah pohon untuk bisa memberi kepada kita oksigen yang cukup, supaya kita bisa menghirup udara yang segar. Kita bersyukur berdasarkan penelitian, Kota Malang adalah salah satu kota terbersih udaranya. Bapak dan Ibu tidak tahu apa sumbangan yang telah diberikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, sehingga Kota Malang bisa menjadi kota yang terbersih udaranya. Dari seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kota Malang. Apa itu? Satu, kita cek. Hutan Malabar itu menyumbang, ada ribuan jenis pohon di sana yang telah ditanam. Yang kedua, sumbangannya dari mana lagi? Dari hutan di Merjosari yang lagi ditanam di sana, di Merjosari. Kemudian hutan mana lagi? Hutan kota yang kita bangun di alun-alun. Kemudian yang ada di sepanjang jalan Jakarta. Kemudian di sepanjang jalan yang ditanami di kiri dan kanan dari jalan-jalan kita. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang membuat kita bisa mendapatkan udara yang segar. Maka orang Malang dan yang tinggal di Malang biasanya betah tinggal di Malang. Contohnya yang lagi khotbah ini. Saya 5 hari di Kota Padang. Saya rasa saya rindu. Ini bukan kampung halaman saya. Saya 15 tahun tinggal di Kota Padang. Tapi saya tidak bisa bertahan untuk udara yang begitu segar seperti yang saya nikmati di Malang. Sepanjang malam saya tidak pakai kaos karena begitu panasnya. Bapak dan Ibu sekalian, di Malang kita kedinginan pakai selimut tebal. Maka orang Malang kalau tidak bisa bersyukur dengan udara Malang, lupa bahwa ada orang-orang ratusan tahun yang lalu. Siapa itu? Yang menatap penanaman pohon-pohon di Kota Malang ini adalah orang-orang Belanda. Yang di depan gereja yang kita lihat itu ditanam pada zaman Belanda. Yang sudah berusia ratusan tahun. Kenapa? Karena mereka berpikir bukan hari itu, tapi berpikir untuk jangka panjang. Sepanjang jalan Ijen ditanami dengan pohon-pohon. Kenapa? Karena berpikir untuk hidup ratusan tahun ke depan. Karena itu Bapak dan Ibu, hari ini penggunaan air. Ini saya bicara langsung kepada hal praktis. Kalau kita mandi, kadang-kadang kita pikir kitalah pemilik daripada air. Karena itu kita mandi sepuasnya. Kita lupa anak cucu kita 10, 20, 25 tahun yang akan datang juga butuh air untuk mandi. Betul ya? Kita mandi pokoknya puas. Tidak tahu kalau sumber air lebih banyak digunakan dan habis tergerus, maka itu berarti sisa untuk anak cucu kita sudah dinikmati oleh kita. Kemungkinan besar anak-anak kita nanti mandi mungkin hanya pakai apa? Lap yang dipakai untuk lap sepeda motor kita. Hanya masukkan air, lalu kemudian alat yang dipakai apa namanya itu? Kanebo itu dipakai untuk lap badan. Karena sudah tidak ada lagi air. Karena itu Bapak Ibu pernah berpikir buang air sedemikian banyak itu telah mengurangi jatah anak cucu kita yang akan mandi 20 tahun yang akan datang memakai kanebo, bukan lagi air dari gayung atau dari PDAM. Terpikirkah kita itu? Kita tidak mungkin memikirkannya sekarang.
Maka jangan tebang pohon secara sembarangan kalau tidak memang begitu urgent. Bapak dan Ibu, saya mulai lagi bicara kepada kita tentang hal yang lebih praktis lagi. Apa itu? Mulailah kita sadar untuk mengirit juga untuk energi lampu yang kita miliki supaya kita bisa hemat. Mengapa? Karena energi kita peroleh dari bumi ini. Stan sudah mulai menerapkan penggunaan energi menggunakan energi matahari. Mengapa? Karena kesadaran bahwa penggunaan PLN, perusahaan listrik negara, itu makin menipis persediaannya. Ada yang menggunakan air untuk membangkitkan tenaga listrik. Ada yang menggunakan tenaga matahari, ada yang menggunakan tenaga air. Tapi berapa lama tersedia energi tersebut? Karena itu, maka pemerintah mengupayakan energi alternatif. Maka sekarang Ibu Maria tidak lagi memakai sepeda motor dengan menggunakan bensin dan juga dengan kelistrikan yang terlalu ribet, hanya menggunakan baterai saja. Maka Ibu Maria mulai dari rumah telah menolong alam Kota Malang tidak polusi karena pembuangan dari sepeda motor. Pak Lois dan Ibu juga demikian telah menyumbang dengan memakai sepeda motor dengan tenaga baterai. Dan kita akan menyusul. Saya pikir-pikir kayaknya saya harus jual mobil saya supaya saya pakai mobil listrik, ya, pakai mobil listrik saja. Tapi mobil listrik sekarang yang kecil itu saja sudah 300 juta, terlalu mahal. Nanti kita tidak akan bisa lagi pergi ke SPBU. Maka orang berpikir bagaimana cara supaya bisa mengisi selain daripada menggunakan tenaga listrik. Tapi tenaga listrik harus dari tenaga listrik alternatif. Maka berhematlah menggunakan listrik. Matikan yang tidak perlu. Tidak ada yang mengaminkan karena ini tidak ada ayatnya. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayatnya. Matikan listrik, tidak ada. Bapak Ibu, sebelum berangkat ke gereja, sebelum berangkat kerja, periksalah rumah kita. Adakah pemborosan air terus menetes? Adakah lampu? Lampu tetap hidup. Maka saya selalu diingatkan sama Bu Marlina, matikan lampu, matikan lampu, matikan lampu. AC kadang-kadang selesai gereja, maka yang bertugas harus ingat, AC harus dimatikan. Pernah saya suatu kali datang pulang dari pelayanan, saya mendapati kenapa lantai gereja dari lantai bawah begitu dingin. Ternyata semua tiga-tiganya hidup. Ini pemborosan. Gereja harus sadar bahwa AC alam yang kita punya adalah dari alam ini. Tapi AC yang kita punya ini juga dari alam ini. Mengapa? Karena listrik itu berasal dari air. Air yang telah dirubah menjadi sebuah kekuatan dari listrik, itu yang menghidupkan. Jadi tidak mungkin kita terpisah dari alam semesta ini. Harus ingat baik-baik. Tidak mungkin air PDAM kita akan isi dalam tangki sepeda motor kita. Bisa hidup atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak percaya boleh coba. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, yang terakhir, ayat yang kita baca tadi dikatakan demikian. Ayatnya berkata demikian, bahwa Allah menyiapkan makan bagi mereka. Dikatakan bahwa Allah berfirman di Kejadian 1 ayat 29, akan diberikan makan. Ada makanan yang diberikan Tuhan bagi mereka, yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Bapak dan Ibu, kita ini sebenarnya ditakdirkan untuk vegetarian.
Cuma kita kan lebih banyak makan daging. Orang sekarang ini kalau makan sayur dianggap kayaknya kurang bermutu. Padahal sayur itu adalah makanan yang memang sudah di awalnya ditentukan buat kita. Maka kalau orang hari-hari ini menjauh dari sayur, makanya sakit penyakit kolesterol sudah mulai datang. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, bahwa Tuhan mau kita apa? Juga dipelihara, terpelihara. Dan karena itu kita harus juga memiliki sebuah tanggung jawab secara pribadi. Selain bahwa kita ditempatkan sebagai pengelola, tapi kita juga bertanggung jawab. Karena apa? Efek daripada kita bertanggung jawab terhadap alam ini, itu akan berdampak kepada kebutuhan makan dan minum kita. Ketika tanah tercemar, maka tanah kemudian menjadi apa? Menjadi rusak. Maka apa yang kita tanam atasnya, mineral yang diserap dari tanah, itu tidak cukup untuk setiap tumbuhan yang bertumbuh. Saya ingat di kampung halaman saya, pada waktu nilam harganya mahal, 300.000 per kilo. Nilam. Orang ramai-ramai babat seluruh hutan dan talam nilam. Termasuk keluarga saya. Tanam nilam. Dan hebat. Waktu itu mereka bisa beli apa saja. Lalu mereka beli kulkas, beli kendaraan, beli segala macam. Tapi listrik belum ada. Bapak dan Ibu, akhirnya orang yang beli kulkas menjadikan kulkas sebagai lemari pakaian. Kenapa? Karena listrik belum masuk. Dan kalaupun listrik masuk, tidak mampu untuk menaikkan, untuk menghidupkan kulkas yang ratusan butuh watt di dalam. Jadi ini memang cerita yang lucu. Alam dibabat habis untuk mendapatkan cuan, mendapatkan uang. Tapi akibatnya adalah, tanah itu butuh sekian tahun karena dia menyerap semua sari-sari dari dalam air mineral yang ada di dalam tanah, sehingga butuh bertahun-tahun baru tanah itu bisa berfungsi kembali. Ini ceritanya benar, bukan cerita bohong. Sehingga pada akhirnya untuk ditanam singkong lagi, itu singkong tidak sesubur sebelum ditanami nilam. Bapak dan Ibu, ketika harga nilam menjadi turun, maka bingung. Mau tanam, belum saatnya untuk tanam. Tanah menjadi tandus pada akhirnya karena sari dari makanan dari dalam tanah untuk tumbuhan yang ditanam menjadi berkurang. Bapak dan Ibu sekalian, alam kita habis dengan perumahan. Itulah sebab air pembuangan dari rumah kita bisa menjadi adalah air sumber untuk PDAM kita. Surabaya sudah menerapkan hal itu. Air dari sungai yang begitu kotor disuling menjadi air untuk air mineral, untuk kebutuhan dari masyarakat. Mengapa? Dari mana sumbernya? Dari pembuangan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sadar bahwa kita punya tanggung jawab supaya dari dalam alam ini kita dapat makan. Orang Indonesia itu lebih beruntung daripada orang luar negeri. Karena itu orang luar negeri orang dalam negeri ini herannya itu justru bangga kalau ke luar negeri. Orang luar negeri justru bangga kalau ke Indonesia. Hanya untuk mendapatkan kulit yang sawo matang. Mereka berjemur, kita kebalik. Kita malah datangkan itu alat-alat untuk membuat kulit kita menjadi putih. Orang luar negeri datang yang kulit putihnya mau dihitamkan. Inilah kebingungan daripada manusia terhadap alam ini. Orang luar negeri datang hanya untuk berjemur di tepi pantai. Kita justru malah menjual pantai kita kepada orang yang lagi berjemur. Kita makan ikan teri, ikan tunanya dikirim ke luar negeri. Maka kita menjadi orang yang kekurangan gizi. Orang luar negeri mereka kelebihan gizi. Coba lihat, orang Indonesia paling senang ikan teri kan? Tapi ikan tunanya kemana? Diekspor ke luar negeri. Ya, hari ini orang menyepelekan makan sayur. Nah, di Timor untuk menangani stunting sekarang ini, kekurangan gizi. Hanya satu saja, hanya makan daun marungga.
Padahal kalau di sana daun marungga itu dikasih untuk makanan babi. Padahal daun marungga itu sangat banyak vitamin. Karena itu, saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak menyarankan setiap hari makanlah daun marungga. Bukan. Maksud saya adalah sadarlah bahwa Allah menyediakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk kita. Dan kalau kita bertanggung jawab terhadap alam semesta ini, mengelolanya dengan baik, mempertanggungjawabkannya, maka alam ini akan memberi kembali kepada kita apa yang kita butuhkan. Kita sekarang sudah terpola dengan makan beras, bukan makan nasi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau zaman dulu makan sagu, makan singkong, makan apalagi umbi-umbian, dan beras itu hanya salah satu. Dan hebatnya lagi, kalau belum makan nasi, orang Indonesia selalu bilang begini, belum makan. Padahal baru makan singkong. Berapa biji itu? Dia bilang, belum makan. Mengapa? Karena belum makan nasi. Padahal kalau makan nasi, hanya 2 entong saja. Orang Indonesia makan banyak, makin baik. Itulah sebabnya dia lemes, banyak gulanya, masuk rumah sakit. Saya baru beritahu kepada Pak Ahmad Jonathan, kalau mau turunkan gulanya, sederhana saja. Tinggal rebus kulitnya salak, itu menurunkan gula, bahkan menghilangkan. Tapi boleh dibuktikan kalau Bapak Ibu tidak percaya. Simpulnya untuk kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi pengelola alam semesta ini. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan alam ini supaya kembali lagi mensejahterakan kita. Pola hidup kita harus dirubah, kebiasaan kita harus dirubah supaya alam ini tidak menjadi musuh bagi kita. Karena kita berasal dari bumi ini. Air adalah bagian dari kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita, kiranya kita dapat disadarkan bahwa alam semesta ini adalah bagian dari hidup kita. Rusak alam ini, rusaklah kehidupan kita. Sejahtera dan baik alam ini akan mendatangkan sejahtera bagi kita. Selamat bertanggung jawab atas lingkungan hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa.